Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al ikhwah hajanallahu ikum ajmain. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di media ini untuk melanjutkan pelajaran Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-233, masih membahas tentang surga. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang istana di surga. Istana di surga. Ketahuilah saudaraku rahimahullah ajmain, di dalam surga terdapat istana-istana atau guraf-guraf. Ya, atau guraf-guraf. Yang satu guraf dengan guraf yang lain lebih tinggi daripada yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya di surga itu dapat istana-istana, guraf-guraf yang hakiki, bukan majazi. Bukan majazi dan juga bukan perumpamaan, bukan. Tetapi benar-benar hakiki, ada guraf, ada istana, ada tempat-tempat tinggal di dalam surga untuk penghuni atau untuk orang-orang yang Allah sediakan untuk mendapatkan bangunan-bangunan yang tinggi di surga. Dan juga hal ini merupakan bantahan dari orang-orang yang mengatakan bahwasanya di surga tidak ada bangunan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Tapi kita akan bacakan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya di dalam surga itu ada bangunan-bangunan, ada istana-istana, ada rumah-rumah. Yang pertama dalam surat Az-Zumar ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah." Kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa itu kepada Rabb mereka, lahum ghurafun, mereka mendapatkan ghuraf, tempat-tempat yang tinggi, bangunan, min fauqiha ghurafun mabniyah, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang terbangun, yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, menginformasikan bahwasanya di surga ada ghuraf-ghuraf, ada bentuk bangunan, ada bangunan-bangunan. Dan ini juga tadi sudah sebutkan bantahan bagi orang yang mengatakan dalam surga tidak ada bangunan. Sangat jelas dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyediakan ghuraf-ghuraf yang akan bisa dilihat, ya, seperti tempat tinggal. Bisa dilihat dengan mata kepala. Bahkan Nabi SAW pernah melihat ternyata di surga ada istana yang terbuat dari emas. Kata Anas bin Malik, saya berharap itu istana buat saya. Kemudian Anas bin Malik bertanya, milik siapa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, itu milik seorang pemuda Quraisy. Ya, Anas bin Malik berharap itu dia ya. Tapi ternyata Nabi mengatakan itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ada bangunan dan bisa dilihat oleh mata kepala, dan Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, mereka akan mendapatkan istana-istana yang tinggi. Istana yang tinggi, di atasnya terdapat istana yang lain. Ya, karena kata mabniyah, kalimat mabniyah, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah. Kalimat mabniyah itu termasuk sifat dari ghuraf, dari ghuraf. Iya, sifat dari ghuraf yang pertama dan dari ghuraf yang kedua. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghuraf. Ya, mabniyah yang dibangun.
yang mendapatkan orang-orang yang bertakwa akan mendapat istana yang tinggi, dan di atasnya terdapat istana lain yang lebih tinggi dari istana di bawahnya. Istana yang tinggi, kemudian ada lagi istana yang lebih tinggi di atasnya. Iya. Dan kalimat ghuraf ini merupakan kata jenis ya, seperti halnya surga. Dan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Furqan ayat 75. Kita buka surat Al-Furqan ayat 75. Ya. Surat yang kedua dalam surat Al-Furqan ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama." Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika, mereka yang mendapatkan yujzaunal ghurfata, mendapatkan balasan berupa ghurfata. Ghurfata itu bangunan istana di surga. Ghuraf, jamaknya ghuraf. Mereka akan mendapatkan ghurfata bima sabaru, terhadap apa yang mereka lakukan berupa kesabaran. Sabar kenapa? Sabar dalam menghadapi orang-orang yang berkata buruk kepada mereka ketika kaum muslimin di awal-awal Islam di Mekah. Orang-orang kafir, mereka menghina, merendahkan diri para sahabat, bahkan mereka menyiksa dengan kata ataupun perbuatan. Tapi mereka tetap sabar. Maka balasannya adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Bahkan membalas perkataan-perkataan yang buruk terhadap kaum muslimin, membalas dengan apa? Dengan kalimat ucapan selamat. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyambut mereka dengan hangat nanti di surga, dan juga disambut oleh malaikat-malaikat. Kalimat buruk dibalas dengan kalimat yang baik. Itu nanti balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sediakan ghuraf untuk mereka yang membalas perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kemudian yang ketiga dalam surat Saba ayat 37. Surat Saba ayat 37. Silakan dibuka mushafnya. Dilihat surat Saba ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholiha faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun." Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan sekali-sekali bukan amwalukum, harta-harta mereka, dan juga bukan anak-anak kalian, ya, anak-anak harta kalian atau anak-anak kalian itu bukan yang mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga, tidak. Illa man amana wa amila sholiha, kecuali orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh. Faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu, maka mereka akan memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang mereka amalkan. Wahum fil ghurufati aminun, dan mereka aman, sentosa di dalam ghurufat, dalam kamar-kamar yang tinggi. Ya, mereka akan mendapatkan al-ghurufat, yaitu kamar-kamar yang tinggi, karena sebab apa yang mereka amalkan berupa apa? Berupa iman dan beramal soleh. Mereka akan dibangunkan ghuraf, kamar-kamar oleh Allah Subhanahu wa taala yang tinggi di surga. Kemudian ayat yang selanjutnya dalam surat As-Saff. Surat As-Saff ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn
Dzalikal fawzul azim. Dzalikal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ukhra tuhibbunaha, itu ayat yang ke-13. Yang ayat ke-12, yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yudkhilkum jannat, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, wa masakina thayyibatan, dan juga akan dimasukkan ke dalam tempat tinggal yang thayyibah, yang baik, fi jannati aden, di dalam surga Aden. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang beriman, tu'minun di ayat sebelumnya ya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adan. Dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, mereka berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik daripada itu lebih baik jika kalian mengetahuinya. Dan juga mereka akan mendapatkan yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa mereka. Wa yudkhilkum jannatin, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibata, dan tempat tinggal yang baik. Untuk siapa? Untuk mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka dan akan dimasukkan ke dalam surga, dan mereka akan mendapatkan rumah-rumah, tempat tinggal yang baik di dalam surga. Surga apa? Surga Aden. Di dalam surat Shaf ini disebutkan zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar ya. Kemudian di surat yang ke berapa? Yang kelima ya. Ya, ayat yang kelima dalam surat At-Tahrim ayat 11. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah berfirman, wa daraballahu mathalan lillazina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumi adh-dhalimin. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang istrinya Fir'aun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang meminta, daraballahu mathalan lillazina amanu, memberikan permisalan orang-orang yang beriman, dan juga istrinya Fir'aun, idh qalat, ketika dia berkata, rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di surga, wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan amalnya, wa najjini minal qaumiz zalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Ayat ini sangat tegas bahwasanya orang yang beriman, mereka mengimani bahwasanya di dalam surga itu ada rumah, ada tempat tinggal, kamar-kamar, dan juga istana-istana. Ada istana yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang beriman. Kita akan bacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya di dalam surga itu terdapat istana, tempat tinggal yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang beriman. Yang pertama, hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innalil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin tuluhu situna milan lil mu'mini fiha ahluna yatufu alaihim al mu'minu fala yara ba'duhum ba'do. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang yang beriman disediakan di dalam surga la khaymatan min lu'lu'in. Disediakan dalam surga itu istana dari mutiara yang berongga, yang mujawwaf, tuluha situna milan,
yang panjangnya 60 mil. 1 mil itu kurang lebih 2 kilo. Ya, kurang dari 2 kilo lah, 1 mil. Berarti kalau misalnya kita pukul rata 2 kilo, berarti 60 mil. 60 kali 2. Berapa tuh? 120 kilo panjangnya, subhanallah. Itu kemahnya tuh. Kemahnya ada 120 kilo. Subhanallah. Ini Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang yang beriman dalam surga. Yang terbuat dari lu'lu' al-mujawwaf. Terbuat dari apa? Mutiara yang berongga, subhanallah, indah sekali. Sangat indah. Lil mu'mini fiha ahluna yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'do. Dan di dalamnya terdapat pelayan-pelayan. Terdapat istri-istri, subhanallah. Istri-istri berarti banyak. Banyak yang mengelilingi dia, tapi masing-masing tidak bisa melihat yang lain. Ya, banyak pelayan-pelayan, banyak istri-istri yang senantiasa melayani penghuni surga, penghuni di dalamnya, yang mereka satu dengan yang lainnya tidak bisa saling melihat. Ini subhanallah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk penghuni surga. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Imam Baihaqi, riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, inna fil jannati lagurafan fa idza kana sakinuha fiha lam yakhaf alaihi ma khalfaha wa idza kana khalfaha lam yakhaf alaihi ma fiha. Qila liman hiya ya Rasulullah? Qala liman atabal kalam wa wasalas siyam wa at'amat ta'am wa afsyas salam wa shalla wan nasu niyam. Qala wa matibul kalam? Qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fa innaha ta'ti yaumal qiyamah wa laha muqaddimatun wa muaqibatun. Qila wa ma wisalus siyam? Qala man shoma syahra ramadan thumma adraka syahra ramadan fasamahu. Qila wa ma it'amut ta'am? Qala man qata iyalahu wa at'amahu. Qila wa ma ifsya'us salam? Qala musafahatu akhika wa tahiyyatuhu. Qila wa ma salatu wan nasu niyam? Qala salatul isya al-akhirah. Ya, Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW mengatakan, sungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar, laguraf. Fa idza kana sakinuha fiha lam yakhaf alaihi ma khalfaha. Jika penghuninya masuk ke dalam, maka ia tidak takut, tidak khawatir terhadap apa yang di belakangnya. Jika ia sedang berada di belakangnya, maka dia tidak takut apa saja yang ada di dalamnya. Ya, dalam riwayat Abu Malik al-Asy'ari, Nabi SAW sebutkan, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addahu Allah ta'ala liman at'amat ta'am wa alana al-kalam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Sungguhnya Allah menyiapkan surga yang di dalam terdapat ghuraf, kamar-kamar, yang bagian luar terlihat dari dalam dan bagian dalam terlihat dari luar, ya. Bagian dalam terlihat dari luar. Allah siapkan untuk orang-orang yang suka memberikan makanan, lemah lembut dalam berbicara, dan mereka senantiasa sholat di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh para ulama. Bahkan Imam Al-Munziri menghasankan hadis ini dari sahabat Abdullah bin Amr bin As yang riwayat Imam Tabrani. Kalau riwayat Imam Tirmizi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, dalam hadis Imam Baihaqi ini dari Abdullah bin Abbas disebutkan, jika dia sudah di dalamnya, dia tidak khawatir apa yang ada di belakangnya, dan dia tidak khawatir apa yang ada di hadapannya. Kemudian ditanya, untuk siapa kamar-kamar tersebut wahai Rasulullah?
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, liman atobal kalam wa wasalas siyam wa at'amat ta'am wa afsas salam wa sallawan nasu niyam. Untuk orang yang senantiasa atobal kalam, yang tutur katanya baik, wa wasalas siyam, dan meneruskan puasa, wa at'amat ta'am, dan suka memberikan makan, wa afsas salam, menyebarkan salam, wa sallawan nasu niyam, dan salat ketika orang tidur. Kemudian ditanyakan, wa matibul kalam, apa yang dimaksud dengan tutur kata yang bagus? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, kalimat itu yang diucapkan dan termasuk tibul kalam. Maka senantiasa kita juga berzikir. Kalau suka berzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allah berikan apa? Ya, rumah guraf di surga, subhanallah. Murah ya, gratis, bahkan gampang, nggak sulit, semua orang bisa. Bahkan bisa dilakukan dalam keadaan sedang naik motor, berkendara naik mobil, atau sedang beraktivitas, bisa kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah, tibul kalam. Kemudian para sahabat bertanya lagi, dilanjutkan kata Nabi SAW, fa inna ta'ti yaumal qiyamah walaha muqaddimatun wa muaqibatun. Yang dimaksud dengan tutur kata yang baik tadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang nanti tibul kalam tersebut pada hari kiamat datang, ya, memiliki pembuka dan penutup. Ya, Allahu alam, pembuka dan penutup seperti apa tidak dijelaskan dalam hadis ini. Kemudian ditanya lagi, wa ma wisalul siyam, apa yang dimaksud dengan menyambung puasa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu siapa saja yang shoma syahrul Ramadan, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, summa adroka syahrul Ramadan, kemudian dia bertemu dengan bulan Ramadan setelahnya, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Bukan puasa tiap hari, bukan ya, tapi puasa Ramadan. Kemudian dia bertemu dengan Ramadan selanjutnya dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya, dia berpuasa di bulan Ramadan yang selanjutnya. Qila wa ma it'amut ta'am, ditanya apa ini maksud dengan memberikan makan? Qala man qata iyalahu wa at'amahu. Yang memberikan makan iyalnya. Iyal itu artinya keluarga. Yang memberikan nafkah. Memberikan nafkah keluarga, memberikan makan kepada istri, anak-anak, ya, orang-orang yang memberikan makan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Kemudian ditanya lagi, apa yang dimaksud dengan ifsya'us salam? Kemudian Nabi mengatakan, musafahatu akhika wa tahiyatuhu, itu berjabat tangan dengan saudara kita dan mengucapkan salam. Kemudian ditanya lagi, apa yang dimaksud dengan salat ketika manusia sedang tidur? Nabi SAW mengatakan, salat isya yang diakhirkan, atau salat atamah. Dan salat isya yang paling utama adalah di akhir waktunya. Walaupun para ulama berbeda pendapat yang dimaksud dengan akhir waktu salat isya. Ada yang mengatakan ya pertengahan malam, ada yang mengatakan sepertiga terakhir, ada yang mengatakan sebelum salat subuh. Yang sahih, wallahu a'lam bishawab, adalah ketika pertengahan malam adalah akhir waktu salat isya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang Allah Subhanahu wa taala siapkan ghuraf, ya, kamar-kamar di surga. Siapa saja? Untuk yang atobal kalam wa wasalas siyam wa at'amat ta'am wa afsas salam wa shalla wan nasu niyam. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang ketiga, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin libaydhiha banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja yang membangun masjid karena Allah, walaupun seperti sarang jenis burung untuk telurnya, kecil banget, walaupun sebesar sarang burung, ya, kamafhasi qatatin li baydhiha, sarang burung untuk meletakkan telurnya, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan untuk dia
rumah di surga. Ini keutamaan untuk orang-orang yang membangun masjid, membantu untuk berdonasi membangun masjid atau merenovasi masjid atau ya memakmurkan masjid ya. Jangan sepelekan. Walaupun hanya sekedar menyumbang satu bata lah, satu hebel lah, pasir segerobak lah. Pasir segerobak berapa sih? Iya paling berapa, 50.000, 60.000 kan begitu ya, atau semen satu sak. Iya kita berlomba-lomba, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Kemudian hadis selanjutnya, hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW bersabda, man shalla fil yaumi wal lailah ithnata wa asyrata raq'atan tatawuan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja yang salat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya rumah di surga. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahihul Jami nomor 6234. Ya, adapun hadis Abdullah bin Abbas tadi diriwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami. Dalam Sahihul Jami dari hadis Utsman bin Affan juga diriwayatkan hadis yang serupa ya. 12 rakaat tatawuan salat sunnah, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. 2 kali 6, 12. Ya, siapa saja yang menjaga 12 rakaat salat tersebut tatawuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya rumah di surga. Subhanallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuk kita rumah di surga. Dan juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Qatadah dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi mengatakan, idza khalasal mu'minun minan nari hubisu ala qantaratin bainal jannati wan nar fayataqasuna madzalima kanat bainahum fid dunya hatta idza hudzibu wa nuqu udzina lahum yadkhulunal jannah waladzi nafsi biyadihi inna ahadahum bimanzilihi fil jannah ahda minhu bimaskanihi kana fid dunya. Jika orang-orang beriman dikeluarkan dari neraka, yang mereka jahannamiyun, punya dosa, yang mereka akan tertahan di jembatan antara surga dan neraka. Hubisu ala qantoroh. Maka mereka di situ fetaqasuna, dikisos. Madzalima kanat bainahum fid dunya, akibat kezaliman yang terjadi di antara mereka di dunia. Kalau sudah selesai bersih, maka mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi mengatakan, waladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inna ahadahum bimanzilihi fil jannah ahda minhu bimaskanihi kana fid dunya. Bahwasanya salah seorang di antara kalian lebih kenal rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Bahkan disebutkan ketika orang-orang ya pulang dari masjid, dari sholat Jumat, kemudian mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Ya, mereka tahu rumah mereka kan? Mereka tahu rumah masing-masing. Nah, ketika dimasukkan ke dalam surga, mereka lebih tahu rumah mereka di surga daripada mereka mengetahui rumah mereka di dunia setelah mereka pulang dari sholat Jumat. Sebagaimana riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya mereka lebih paham tempat tinggal mereka di surga daripada peserta sholat Jumat yang hendak pulang ke rumahnya selesai sholat Jumat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bahkan di dalam surga disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, waladzi ba'atsani bil haqq ma antum fid dunya bi'araf bi ahwalikum wa masakinikum min ahlil jannah bi azwajihim wa masakinihim idza dakhalul jannah. Demi zat yang mengutusku dengan membawa kebenaran, kalian di dunia ya tidak lebih tahu, ma antum fid dunya bi'araf, kalian di dunia tidak lebih tahu dari kondisi dan rumah kalian daripada penghuni
surga terhadap istri-istri mereka dan rumah-rumah mereka jika mereka sudah masuk ke dalamnya. Artinya penghuni surga itu lebih mengenal, lebih mengetahui keadaan, tempat, posisi rumah mereka nanti surga daripada orang-orang yang masih di dunia yang mengetahui rumah mereka. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas, mereka lebih paham daripada orang yang pulang sholat Jumat ke rumah-rumah mereka, pulang ke rumah mereka masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ya rumah istana di surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal untuk mendapatkan hal tersebut. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.